Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang begitu perhatian, begitu dekat secara emosional? Namun kamu tahu satu hal yang membuat hatimu tidak tenang. Dia sudah memiliki pasangan. Awalnya mungkin terasa biasa saja. Sekadar teman, tempat berbagi cerita, atau seseorang yang kebetulan selalu ada. Tapi semakin lama, sikapnya membuatmu bertanya-tanya. Ini masih wajar, atau sudah melewati batas? Mencintai dalam diam memang terdengar puitis, tetapi ketika melibatkan orang yang sudah berkomitmen, situasinya bisa berubah menjadi hubungan abu-abu yang menyakitkan. Bukan hanya berisiko melukai orang lain, tapi juga bisa menguras emosi dan harga dirimu sendiri. Di video ini, kita akan membahas 10 tanda berbahaya bahwa seseorang yang sudah berpasangan sebenarnya menyimpan perasaan terpendam padamu. Tanda-tanda yang sering dianggap sepele, namun diam-diam bisa menyeretmu ke dalam kisah cinta yang salah arah. Dengarkan sampai akhir. Bisa jadi, kamu sedang berada di situasi ini tanpa benar-benar menyadarinya. 1. Perhatian yang terlalu spesifik. Perhatian yang terasa terlalu spesifik bukan sekadar sikap ramah atau kebiasaan orang yang baik mengingat detail. Pada tahap ini, ia menunjukkan fokus yang selektif dan konsisten hanya kepada Anda. Ia mengingat hal-hal kecil yang bersifat personal, seperti kopi favorit yang Anda sebutkan sepintas, tanggal-tanggal yang sebenarnya tidak penting bagi orang lain, atau cerita masa kecil yang hanya sekali Anda ceritakan. Ingatan ini bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari keterlibatan emosional yang aktif. Artinya, pikiran dan perhatiannya sering tertuju pada Anda, bahkan ketika Anda tidak hadir. Lebih jauh lagi, perhatian spesifik ini biasanya muncul berulang dan kontekstual. Ia tidak hanya ingat, tetapi juga menggunakan detail itu untuk menciptakan momen kedekatan. Menanyakan kabar dengan cara yang relevan, memberi komentar yang terasa kena, atau menghadirkan bantuan yang tepat sasaran, seolah ia selalu selangkah lebih tahu kebutuhan Anda. Disinilah batas mulai kabur, karena perhatian tersebut memberi rasa dipahami dan diistimewakan, sesuatu yang seharusnya ia berikan kepada pasangannya. Yang membuatnya menjadi red flag adalah intensitas dan arah perhatian itu. Jika ia sudah berpasangan, namun energinya justru tercurah pada Anda, itu menandakan pergeseran prioritas emosional. Perhatian yang berlebihan ini dapat menjadi pintu masuk ketergantungan emosional. Anda merasa nyaman, ia merasa hidup, dan tanpa disadari, terbentuk ikatan yang tidak sehat. Pada akhirnya, perhatian yang tampak manis ini berpotensi menjadi fondasi pengkhianatan emosional. Menyulitkan Anda untuk menjaga batas dan menempatkan semua pihak dalam posisi yang rawan terluka. 2. Mencari celah untuk menghubungi di jam privat. Ketika seseorang yang sudah memiliki pasangan mulai sering menghubungi Anda di jam-jam privat, seperti larut malam, dini hari, atau akhir pekan, ini bukan lagi sekadar kebiasaan komunikasi biasa. Waktu-waktu tersebut secara psikologis adalah momen paling intim dalam hidup seseorang. Saat energi emosional seharusnya tercurah untuk diri sendiri atau pasangannya. Jika justru Anda yang menjadi tujuan komunikasi di jam-jam ini, itu menandakan adanya kebutuhan emosional yang sengaja diarahkan kepada Anda. Biasanya, komunikasi di jam privat juga memiliki nada yang berbeda. Obrolan menjadi lebih personal, lebih dalam, dan seringkali disertai alasan tidak bisa tidur, lagi kepikiran, atau cuma kamu yang bisa diajak ngobrol. Kalimat-kalimat ini secara halus membangun kedekatan emosional dan memberi kesan bahwa Anda adalah tempat paling nyaman baginya. Tanpa disadari, Anda sedang ditempatkan pada peran yang seharusnya diisi oleh pasangannya. Yang membuat situasi ini berbahaya adalah sifatnya yang tersembunyi. Ia jarang melakukannya di depan pasangannya, dan sering memberi justifikasi seolah itu hal wajar. Padahal, komunikasi yang konsisten di jam privat adalah bentuk ikatan emosional rahasia. Jika dibiarkan, pola ini dapat berkembang menjadi ketergantungan emosional, rasa memiliki, bahkan konflik batin bagi Anda. Karena kedekatan itu tumbuh di atas batas yang tidak seharusnya dilanggar. 3. Curhat. Berlebihan tentang masalah hubungannya. Ketika seseorang yang sudah memiliki pasangan mulai sering dan berlebihan mencurahkan masalah hubungannya kepada Anda, ini bukan lagi sekadar berbagi cerita,
Anda secara perlahan diposisikan sebagai tempat aman untuk meluapkan emosi yang seharusnya diselesaikan bersama pasangannya. Ia menceritakan konflik, kekecewaan, bahkan kekurangan pasangannya dengan detail yang intim, seolah Anda adalah pihak yang paling memahami dan paling layak mendengar keluh kesah tersebut. Curhat yang berlebihan hampir selalu memiliki tujuan emosional tersembunyi. Di satu sisi, ia mencari validasi dan simpati, ingin didengarkan, dipahami, dan dibenarkan. Di sisi lain, ia secara tidak langsung membangun narasi bahwa hubungannya tidak bahagia atau sedang di ujung tanduk. Narasi ini seringkali tidak sepenuhnya jujur, tetapi cukup efektif untuk menumbuhkan empati dan membuka ruang kedekatan antara Anda dan dirinya. Bahaya terbesar dari pola ini adalah terciptanya ikatan emosional yang tidak sehat. Anda bisa mulai merasa kasihan, merasa lebih mengerti dirinya dibanding pasangannya, bahkan tanpa sadar menempatkan diri sebagai penyelamat. Sementara itu, ia mendapatkan kenyamanan emosional tanpa harus bertanggung jawab memperbaiki hubungannya sendiri. Jika dibiarkan, curhat berlebihan ini dapat menjadi bentuk pengkhianatan emosional yang merugikan semua pihak. Pasangannya dikhianati, Anda terbebani, dan ia sendiri terjebak dalam hubungan yang tidak jujur. 4. Bahasa tubuh yang intens, kontak mata. Bahasa tubuh seringkali mengungkap perasaan yang tidak berani diucapkan. Ketika seseorang yang sudah berpasangan menunjukkan kontak mata yang terlalu intens kepada Anda, itu bukan sekadar sikap sopan atau kebiasaan berkomunikasi. Tatapan yang bertahan lebih lama, disertai ekspresi wajah yang lembut atau penuh perhatian, menandakan adanya keterikatan emosional dan ketertarikan yang melampaui batas wajar. Kontak mata yang intens biasanya muncul secara spontan dan berulang. Ia mungkin sering memandangi Anda saat Anda tidak menyadarinya, lalu mengalihkan pandangan ketika tertangkap basah. Dalam percakapan, ia tampak hadir sepenuhnya dengan fokus yang nyaris eksklusif, seolah dunia di sekitarnya menghilang. Respons nonverbal seperti ini menunjukkan bahwa Anda memiliki tempat khusus dalam pikirannya. Bahkan ketika secara status, ia bukan milik Anda. Yang membuatnya menjadi sinyal bahaya adalah konsistensi dan konteksnya. Jika bahasa tubuh ini hanya ia tunjukkan kepada Anda, dan tidak kepada orang lain, apalagi pasangannya, itu menandakan ketertarikan yang disimpan rapat. Kontak mata yang intens dapat membangun keintiman tanpa kata, menciptakan rasa terhubung yang dalam, dan perlahan mengikis batas emosional. Tanpa disadari, Anda dan dia bisa terjebak dalam hubungan emosional diam-diam yang berisiko melukai banyak hati. 5. Membandingkan Anda dengan pasangannya. Ketika seseorang yang sudah memiliki pasangan mulai membandingkan Anda dengan pasangannya, ini adalah sinyal bahaya yang sangat jelas. Ucapan seperti, "Kamu lebih pengertian," "Kalau ngobrol sama kamu rasanya nyambung," atau "Dia nggak pernah bisa paham kayak kamu," bukan sekadar keluhan biasa. Kalimat-kalimat ini secara halus menempatkan Anda pada posisi yang lebih tinggi, seolah Anda adalah versi lebih baik dari orang yang saat ini ia pilih untuk bersamanya. Perbandingan ini biasanya tidak muncul sekali, melainkan berulang dan semakin spesifik. Ia mulai menonjolkan kelebihan Anda sambil menyoroti kekurangan pasangannya, menciptakan kontras yang disengaja. Secara psikologis, ini adalah cara untuk membenarkan perasaan terpendamnya sendiri. Seolah ketertarikan pada Anda adalah hal yang wajar karena pasangannya tidak memenuhi kebutuhan emosionalnya. Bahaya dari pola ini adalah Anda bisa terseret ke dalam peran yang tidak sehat, menjadi tempat pelarian emosional sekaligus pembanding yang merusak hubungan orang lain. Sementara Anda merasa dihargai dan diistimewakan, pasangannya justru direduksi menjadi sosok yang selalu kurang. Jika dibiarkan, perbandingan ini akan memperkuat ikatan emosional terlarang dan membuat batas antara empati dan keterlibatan emosional menjadi semakin kabur. 6. Protektif atau cemburu. Tanpa alasan. Sikap protektif atau cemburu dari seseorang yang tidak memiliki hubungan resmi dengan Anda adalah tanda yang sangat tidak sehat, terlebih jika ia sudah memiliki pasangan. Ia mungkin menunjukkan ketidaksukaan ketika Anda dekat dengan orang lain, melontarkan komentar sinis,
atau tiba-tiba berubah dingin saat Anda bercerita tentang perhatian dari pihak lain. Padahal, secara logika dan status, ia tidak memiliki hak apapun untuk merasa cemburu. Cemburu tanpa alasan ini biasanya berakar dari rasa memiliki yang terpendam. Ia melihat Anda bukan sekadar teman, melainkan sebagai wilayah emosional yang ingin ia jaga. Sikap protektifnya sering dibungkus dengan dalih peduli atau khawatir, namun di balik itu tersimpan ketakutan kehilangan, takut perhatian Anda berpindah, takut posisinya tergeser, atau takut perasaannya terbaca jelas. Bahaya dari tanda ini adalah munculnya kontrol emosional yang samar namun nyata. Anda bisa merasa tidak enak hati, mulai membatasi interaksi dengan orang lain, atau menyesuaikan sikap agar tidak memicu kecemburuannya. Pada titik ini, hubungan menjadi timpang. Ia merasa berhak, Anda merasa terbebani. Jika dibiarkan, kecemburuan tersembunyi ini dapat berkembang menjadi ikatan emosional yang mengekang dan menjauhkan Anda dari hubungan yang sehat dan terbuka. Saat menciptakan dunia sendiri, inside jokes. Ketika seseorang yang sudah berpasangan terlalu aktif menciptakan inside jokes, istilah khusus atau kenangan kecil yang hanya dipahami oleh Anda berdua, ini bukan sekadar bentuk keakraban biasa. Secara psikologis, ia sedang membangun ruang eksklusif yang hanya bisa dimasuki oleh Anda dan dirinya. Ruang ini memberi sensasi kedekatan, keunikan, dan keterikatan emosional yang terasa istimewa. Seolah Anda berdua memiliki ikatan rahasia yang tidak dimiliki orang lain. Inside jokes seringkali terdengar sepele, namun efeknya sangat kuat. Setiap tawa, kode, atau kalimat tersirat memperkuat perasaan kita versus yang lain. Tanpa disadari, batas antara pertemanan dan keintiman emosional mulai terkikis. Anda merasa dipilih, sementara ia merasa memiliki tempat pelarian yang menyenangkan di luar hubungannya sendiri. Yang menjadikannya red flag adalah sifat eksklusif dan konsistensinya. Jika ia lebih antusias membangun kedekatan simbolik dengan Anda daripada dengan pasangannya, itu berarti energi emosionalnya sudah terbagi secara tidak jujur. Dunia kecil yang diciptakan ini bisa terasa aman dan menyenangkan, tetapi sesungguhnya rapuh, karena dibangun di atas batas yang dilanggar dan berpotensi melukai banyak pihak ketika realitas akhirnya menyusul. 8. Penampilan yang berubah saat ada Anda. Perubahan penampilan yang terjadi secara konsisten saat Anda hadir bukanlah kebetulan. Ia mungkin tiba-tiba lebih rapi, lebih wangi, memilih pakaian terbaiknya, atau terlihat sangat sadar akan gestur tubuh dan cara bicara. Hal ini menunjukkan adanya dorongan untuk tampil menarik secara khusus di hadapan Anda. Dorongan tersebut biasanya muncul ketika seseorang ingin mendapatkan pengakuan, perhatian, atau validasi dari sosok yang ia anggap penting secara emosional. Yang perlu diperhatikan adalah polanya. Jika usaha ekstra ini hanya muncul saat bersama Anda dan tidak terlihat ketika ia bersama pasangannya atau orang lain, maka jelas ada investasi emosional yang tidak seimbang. Penampilan menjadi bahasa nonverbal untuk berkata, "Aku ingin kamu melihatku." Ini adalah bentuk ketertarikan yang tidak diucapkan, namun sengaja dipertontonkan, dan dapat memperdalam kedekatan secara diam-diam, tanpa perlu satu kata pun diungkapkan. 9. Sering muncul kebetulan yang terencana. Kebetulan yang terlalu sering jarang benar-benar kebetulan. Ia tahu jadwal Anda, tempat yang sering Anda kunjungi, atau rutinitas harian Anda. Lalu entah bagaimana selalu muncul di waktu dan lokasi yang sama. Pola ini menunjukkan adanya usaha sadar untuk meningkatkan frekuensi pertemuan tanpa harus terlihat mengejar atau melanggar batas secara terang-terangan. Perilaku ini berbahaya karena terasa tidak mengancam. Semuanya dibungkus seolah takdir atau nasib yang mempertemukan. Padahal, di baliknya ada niat untuk menciptakan kedekatan, momen bersama, dan peluang interaksi emosional. Jika dibiarkan, pertemuan tak sengaja ini bisa menjadi rutinitas yang memperkuat ikatan, sementara batas moral dan emosional semakin kabur tanpa disadari. 10. Memberi isyarat. Andai saja. Kalimat hipotetis seperti, andai kita ketemunya lebih awal, kalau situasinya beda, atau di kehidupan lain mungkin kita cocok, adalah bentuk pengakuan perasaan yang paling aman bagi orang yang tidak berani bertanggung jawab. Ia tidak secara langsung menyatakan cinta,
namun cukup jelas untuk menanam benih kemungkinan di pikiran Anda. Ini adalah cara halus untuk menguji reaksi Anda tanpa harus mengambil risiko nyata. Isyarat, andai saja menciptakan ruang fantasi emosional. Anda diajak membayangkan hubungan alternatif, tanpa harus menghadapi konsekuensi dari dunia nyata, pasangannya, komitmen, dan tanggung jawab moral. Bahayanya, fantasi ini bisa terasa indah dan aman, padahal justru menahan Anda dalam ketidakpastian. Selama ia hanya berbicara dalam kemungkinan, ia tidak perlu memilih. Dan selama Anda menanggapi isyarat itu, Anda berisiko terjebak dalam harapan yang tidak pernah benar-benar diwujudkan.